Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya kita lebih memahami apa hakikat menyekolahkan anak ke pesantren. Mungkin Bapak Ibu yang dulu latar belakangnya pernah pesantren, insya Allah sedikit banyak sudah paham. Namun saya yakin masih banyak juga Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, namun Bapak Ibu sendiri belum memiliki pengalaman pesantren, atau baru kali ini menyekolahkan anak di pesantren, atau Bapak Ibu bukan dari jebolan pesantren, lulusan pesantren. Maka pada pagi hari ini saya ingin memberikan beberapa keterangan-keterangan ataupun nasihat-nasihat untuk kita semua supaya hati kita lebih mantap dan kita lebih yakin dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat Islam. Tanpa kita minta, tanpa kita mendaftar, Allah sudah pilih kita untuk jadi umat Islam. Yang kedua, setelah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda Allah cinta kepada kita? Tandanya Allah cinta kepada kita, Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Tandanya apa kalau kita paham agama? Kita mau menjadikan anak kita hafizul Quran, hafizatul Quran, hufadzul Quran. Kita mau menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faham atas agama. Faqih fid din alamatul khair. Fahamnya seseorang atas Islam itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Jadi kita wajib bersyukur karena Allah berikan kepada kita kefahaman sehingga kita mau tertarik untuk menyekolahkan anak kita supaya anak kita faham Al-Quran. Coba, apakah kita tidak bangga? Apakah kita tidak bahagia? Apakah kita tidak senang ketika diri kita dan anak-anak kita mendapat pujian langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi mengatakan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah manusia terbaik. Ini pujian dari Nabi. Alangkah senangnya kita, alangkah bangganya kita, alangkah bahagianya kita kalau anak-anak kita dikatakan oleh Nabi menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang belajar Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya. Maka kita jangan rendah hati, jangan kecil hati,
Jangan merasa hina, jangan merasa rendah dengan memasukkan anak kita ke pesantren. Ini adalah kemuliaan besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Coba bayangkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya. Dipakaikan mahkota. Akan dipakaikan mahkota dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Yang cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari. Coba bayangkan, bukan mahkota dari kain, bukan mahkota dari permata, bukan mahkota dari emas, tapi tajul karamah minan nur, mahkota kemuliaan dari cahaya, yang cahayanya lebih terang dari matahari, itu diberikan untuk kedua orang tuanya, bapaknya dan ibunya. Bapaknya dan ibunya apakah dia hafal Quran? Tidak. Bapak ibunya apakah seorang ulama? Bukan. Mungkin ada yang bapak ibunya pedagang, ada yang bapak ibunya pegawai negeri, ada yang bapak ibunya polisi. Tapi kenapa dia mendapatkan kemuliaan mahkota cahaya di dalam surga? Karena amalan anaknya, karena bacaan Al-Quran anaknya, karena hafalan Al-Quran anaknya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Diberikan untuk kedua orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih terang dari sinar matahari. Itu bonus buat orang tuanya. Bonus untuk orang tuanya. Lalu untuk anaknya sendiri bagaimana? Jelas untuk anak itu lebih dari itu. Jelas untuk anak tersebut lebih daripada apa yang Allah berikan kepada orang tuanya. Karena dia yang menjadi asbab orang tuanya mendapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karenanya, Bapak Ibu calon wali santri yang insya Allah Subhanahu wa taala muliakan semuanya. Saya pernah mendengar dari seorang ulama, bagaimana untungnya orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran. Bahkan ulama tersebut mengatakan, ketika orang tua mengisi formulir pendaftaran untuk anaknya, supaya anaknya hafal Al-Quran, pada hakikatnya orang tua tersebut sedang menulis formulir, mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi ahli surga. Saat orang tua mengisi formulir pendaftaran untuk memasukkan anaknya menjadi hafiz Quran, pada hakikatnya orang tua itu sedang menulis formulir, mengisi formulir untuk pendaftaran menjadi ahli surga. Karena anak yang hafal Al-Quran, dia bisa membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebaliknya. Ada sesuatu juga yang tidak menyenangkan. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari malapetaka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya sebagian istri kamu dan sebagian anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu, maka berhati-hatilah kamu atas mereka. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kita supaya kita berhati-hati. Kepada siapa? Kepada istri dan anak. Karena bisa jadi istri kamu yang kau cintai, anak kamu yang kau sayangi, dia akan menjadi musuhmu di akhirat nanti. Dan akan menuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya orang tua tersebut. Alangkah konyolnya suami tersebut. Kenapa? Dia telah meluapkan kasih sayangnya di dunia. Dia telah menghabiskan hari-harinya untuk mewujudkan kasih sayang kepada anak istrinya di dunia.
ternyata kasih sayangnya salah, ternyata cintanya keliru. Dia hanya memberikan fasilitas keduniaan kepada anak istrinya, menyiapkan bekal-bekal materi untuk anak istrinya, tapi dia lupa memberikan pendidikan agama untuk mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dan istri akan menuntut suami dan orang tuanya di hadapan Allah. Maka banyak seorang suami yang tinggal satu langkah masuk ke surga, dituntut oleh istrinya, gagal masuk surga. Banyak orang tua yang tinggal satu langkah masuk surga, dituntut oleh anaknya, gagal masuk surga. Maka saya ucapkan sekali lagi, bahwa bapak dan ibu tergolong orang-orang yang beruntung. Karena bapak dan ibu telah memilih keputusan yang tepat untuk mengidam-idamkan, memiliki cita-cita, memiliki niat mulia, menjadikan anaknya soleh dan solehah, menjadikan anaknya para penghafal Al-Quran. Kita semua paham bahwa hadiah dari Allah itu tidak murah. Hadiahnya bukan sembarangan. Hadiahnya surga. Surga itu kekal. Sampai kapan? 100 tahun? Bukan. 1000 tahun? Bukan. 1.000.000 tahun? Bukan. 1.000.000.000 tahun? Bukan. Tidak ada batasnya. Khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Itu hadiah dari Allah. Maka kita harus paham bahwa anak-anak kita yang belajar di pesantren ini memiliki tujuan yang sangat besar. Apa tujuannya? Menjadi ahli surga. Apa tujuannya? Membawa orang tuanya ke dalam surga. Ini bukan sesuatu yang ringan. Ini bukan sesuatu yang main-main. Tapi ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Maka orang tua, wali santri harus paham bab ini. Anak kita ini sedang berusaha untuk menjadi orang baik. Sedang berusaha menjadi hafiz Quran. Sedang berusaha membawa orang tuanya ke dalam surga. Jadi anak-anak yang di pesantren ini perlu doa, perlu dukungan, perlu motivasi. Karena setan tidak suka. Setan marah kalau anak itu berhasil. Setan berusaha, berupaya dengan segala macam cara supaya anak itu gagal menjadi hafiz Quran. Itu program setan. Dengan cara macam-macam setan mengelabui manusia. Ada yang hafalannya tinggal 3 juz. 3 juz lagi selesai. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada orang tuanya untuk melamar anak tersebut. Akhirnya hilang hafalan yang 27 juz. Macam-macam godaan setan. Sehingga anak tersebut tidak sampai selesai hafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu harus paham, harus ngerti, harus punya tekad yang sama. Jangan sampai berhenti sebelum anaknya selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Dan ini jangan dibayangkan sesuatu yang sulit. Tidak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah berjanji akan memudahkan Al-Quran untuk diingat. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau anak itu sungguh-sungguh, orang tuanya ikhlas, orang tuanya mendukung penuh, maka dalam waktu singkat insya Allah anak tersebut akan menjadi hafidul Quran, akan menjadi hufadul Quran. Ada yang 1 tahun sudah hafal, ada yang 1,5 tahun sudah hafal, ada yang 2 tahun sudah hafal. Tapi target kita insya Allah 3 tahun. Untuk hafal Al-Quran 30 juz. Ini sesuatu yang penting.
dan saya sampaikan sejak awal. Supaya apa? Supaya nanti ketika datang godaan-godaan setan kepada berbagai pihak, kita paham, oh ini godaan dari setan. Supaya anak saya tidak selesai hafalannya. Oh ini godaan dari setan. Supaya anak saya putus di tengah jalan. Maka yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Godaan yang ada itu datangnya dari syaitan. Karena syaitan tidak suka kalau anak kita sukses. Setan itu berusaha mengajak manusia masuk ke neraka. Sedangkan orang yang hafal Quran, dia akan mendapatkan jaminan surga dan dia mengajak orang-orang dekatnya masuk ke dalam surga. Apa enggak untung? Apa enggak senang? Apa enggak bahagia? Orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran. Karena keterbatasan amalan yang dimiliki oleh orang tuanya bisa terkatrol dengan amalan anak tersebut. Subhanallah. Maka saya beritahu kepada seluruh wali santri, putra dan putri, dukunglah anak Bapak Ibu dengan dukungan yang sempurna. Bagaimana cara mendukungnya? Cara mendukungnya selalu berdoa. Jangan anak kita lepaskan di pondok untuk bikin amalan-amalan pesantren, tapi bapak ibunya di rumah tenang-tenang saja tanpa amalan. Nggak bisa. Bapak ibu harus tahu program harian anaknya di pondok itu apa saja. Oh, anak saya jam 3.30 sudah dibangunkan untuk sholat tahajud. Maka saya, bapaknya, ibunya juga harus bangun jam 3.30 sholat tahajud. Oh, anak saya sholat duha, saya juga harus sholat duha. Anak saya hari-hari mengaji, saya juga minimal mengaji, walaupun berapa ayat. Anak saya Senin Kamis dianjurkan untuk puasa, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan siapa yang mau untuk berpuasa. Saya juga sebagai orang tua usaha puasa sunnah. Jadi amalan yang dimiliki oleh anaknya di pondok dikopi oleh bapak ibunya di rumah supaya nyambung. Maka insya Allah dengan nyambungnya amalan anak dan orang tuanya, ini akan mempercepat orang tua, akan mempercepat anak tersebut menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak hufadzul Quran. Kemudian banyak doa. Doa itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin, karena Allah yang punya segala-galanya. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang punya segala suasana dan keadaan. Bagi Allah mudah. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan jadi sesuatu itu, maka jangan lupa setiap hari, setiap saat doa kepada Allah. Ya Allah, aku telah berikhtiar ya Allah untuk menitipkan anakku di sebuah pondok pesantren supaya anakku menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Maka dengarkan doaku ini ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jagalah dia, peliharalah dia, berkailah waktunya di dalam pesantren ya Allah. Doa kepada Allah. Maka insya Allah kekuatan doa itu akan sampai. Kekuatan doa itu akan diijabah oleh Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk minta. Dan Allah senang kalau kita minta kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Minta kamu kepada aku akan beri. Doa kamu kepada aku akan kabulkan. Kalau kita minta sama manusia, manusia marah. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah senang. Maka minta kepada Allah. Supaya anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan solehah. Kemudian dukungan untuk anak supaya anak tersebut cepat menghafal Al-Quran, berkah ilmunya,
mudah menjadi anak yang soleh solehah, Bapak Ibu harus ikut aturan pesantren. Maka sebelum masuk, kita sudah sodorkan aturannya macam ini. Ini bukan hotel, ini bukan panti asuhan, ini bukan villa, ini bukan terminal bis, bukan airport, orang datang pergi semaunya, bukan. Ini pondok pesantren yang ada aturannya, semuanya ada tujuan untuk disiplin, keilmuan. Anak-anak dicetak supaya bukan hanya ilmunya yang pinter, tapi akhlaknya bagus, mentalnya cukup baik. Itu tujuan pesantren. Maka Bapak Ibu harus ikuti. Percaya kepada kita yang ada di sini. Insya Allah kita akan menjaga anak-anak tersebut sebagaimana kita menjaga anak-anak kita sendiri. Karena kita membangun pesantren bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk mencari harta. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan. Buat apa? Itu. Tapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini saya sampaikan dari awal. Supaya ada kerjasama yang baik antara kita, pengasuh pondok pesantren, dan seluruh guru yang ada di pondok ini dengan para wali santri putra dan putri. Insya Allah, ketika ada kerjasama yang baik, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan kerjasama ini akan terbias kepada anak-anak kita. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, suka melanggar aturan, maka efek pelanggaran orang tua itu akan terkesan buat anaknya. Anaknya jadi nggak betah, anaknya jadi dipandang beda dengan santri-santri yang lain. Ini tidak nyaman, ini tidak baik. Maka kerjasama antara orang tua dengan aturan-aturan pondok ini sangat penting sekali. Lalu bagaimana kalau anak itu tidak betah? Tidak betah di pesantren itu lumrah. Tidak betah di pesantren itu wajar. Jangan kaget. Karena 99% seorang santri ketika masuk ke pesantren itu awalnya tidak betah. Kenapa? Karena saat itu setan kerja keras. Dengan gempuran-gempuran depan, belakang, kanan, kiri. Supaya apa? Supaya anak itu tidak mau mondok. Kalau sudah mau mondok, dibuat jangan sampai betah. Kalau sudah betah, dibuat jangan sampai selesai hafal Quran 30 juz. Terus seperti itu, setan menyerang. Setan tidak tidur. Setan tidak perlu tiket. Setan tidak perlu apa-apa yang kita perlukan. Dia kerja keras untuk menggagalkan anak-anak kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika nanti setelah anaknya masuk ke pesantren, kemudian dia telepon kepada Bapak atau kepada Ibu, dia menangis, mengeluh, aduh Pak, aduh Bu, makanannya tidak enak, saya nggak betah, saya mau pulang saja, saya mau tidur di rumah, saya kangen dengan masakan Ibu. Nah, apa yang Bapak katakan pada saat itu? Apa yang akan Ibu sampaikan pada saat itu? Orang tua yang bijak harus memberikan motivasi. Jangan ikut cengeng seperti kecengengan anaknya. Kalau orang tua ikut cengeng seperti anaknya, maka anak tidak akan jadi. Tidak akan pernah berkah umurnya. Tidak akan pernah berkah ilmunya maksudnya. Maka orang tua harus tegar. Anakku, kamu berada di tempat yang mulia. Kamu berada di taman-taman surga. Kata siapa taman surga? Kata Nabi.
Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah hilaqud dzikr. Kalau kamu melewati taman-taman surga, kata Nabi, ambillah manfaatnya. Datangilah taman surga itu. Itu Nabi bersabda di depan para sahabat. Sahabat heran, mana ada taman surga di dunia ini? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Nabi bersabda, hilaqud dzikr. Halaqah zikrullah. Majelis-majelis mengingat Allah. Majelis-majelis yang dibacakan firman-firman Allah, kebesaran Allah, itulah hakikatnya taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu harus yakinkan, wahai anak, kamu saat ini sedang berada di taman-taman surga. Bersabarlah. Insya Allah Allah berkahi umur kamu. Insya Allah Bapak dan Ibu akan selalu mendoakan kamu. Kamu di sini akan diberi makan yang baik. Kamu dijaga yang baik. Tempat ini dibentengi keliling. Di depannya ada security yang menjaga. Ada tukang masak yang memasakkan. Pakaiannya dicucikan. Air tinggal buka keran. Tidak perlu nimba dari sumur. Jauh sekali dibandingkan pesantren-pesantren yang dulu kita belajar di pesantren. Dulu di masa saya belajar di pesantren, isinya hanya penderitaan saja. Semuanya menderita. Makanannya tidak enak, kamar mandinya kotor, airnya hijau. Ya, minumnya dari keran. Aturannya keras. Segala macam penderitaan lengkap ada di situ. Tapi saat itu orang tua saya cukup tegas. Abah saya betul-betul mengarahkan saya supaya saya selesai belajar di pesantren. Saya tidak diberikan pilihan oleh orang tua saya kecuali untuk sabar dan meneruskan pendidikan dengan baik. Dulu saya belum paham. Dulu saya sangka orang tua saya jahat dengan saya. Karena orang tua saya terus menyuruh saya sabar, sabar, sabar ketika berada di pesantren. Karena saat itu saya belum paham. Tapi alhamdulillah sekarang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada saya. Saya bersyukur. Andaikan orang tua saya pada saat itu ikut cengeng seperti cengengnya saya, maka mungkin saya tidak akan jadi orang. Mungkin saya tidak akan jadi manusia yang benar. Tapi karena orang tua saya cukup tegas dalam bab ini, dan dia memberikan motivasi yang besar kepada saya, supaya saya menyelesaikan pendidikan pesantren, dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada orang tua saya. Dengan asbab ketegasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang besar kepada saya, kepada kita semua. Nah, ini saya sampaikan untuk apa? Supaya seluruh calon santri, calon wali santri paham. Karena pendidikan pesantren ini beda dengan sekolah umum, tidak sama. Pendidikan pesantren ini bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar menguatkan iman, belajar akhlak, belajar adab, ya, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar qanaah, belajar zuhud, belajar sunnah Nabi. Banyak yang dipelajari di pesantren ini. Dan Bapak Ibu harus sabar. Jangan bim salah bim. 1 tahun anak saya di pondok harus jadi baik. Kalau nggak baik berarti pondoknya nggak benar. Nggak salah. Ini pondok pesantren bukan bengkel untuk benerin kendaraan yang rusak. Bukan. Jadi proses perpindahan dari didikan orang tua selama 12 tahun, sekarang baru mau dititipkan kepada kita di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Sabar. Jangan kita menuntut yang lebih.
Oh, anak saya sudah 2 tahun di pondok, kok akhlaknya masih begitu-begitu saja, belum baik-baik. Ya kan baru 2 tahun. Selama 12 tahun anak ini dikasih makan apa? Karena makanan yang halal dan makanan yang haram itu akan mempengaruhi pribadi seseorang. Makanan yang halal dan makanan yang haram akan mempengaruhi pribadi seseorang. Memang ada santri-santri yang saya lihat ketika dia baru masuk, Masya Allah, Subhanallah, adabnya sangat kurang, akhlaknya tidak paham. Tapi kita berusaha pelan-pelan dengan suasana, dengan keadaan, dengan targib, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan nasihat. Mudah-mudahan sampai terbentuk akhlak yang karimah. Itu harapan kita. Maka Bapak Ibu harus dukung kuat dan sabar. Insya Allah kita terus kerjasama yang baik untuk mencetak, mendidik anak-anak kita sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu intisari nasihat untuk kita semua dari saya. Mudah-mudahan dengan nasihat ini Bapak Ibu semakin kuat hatinya untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren karena apa-apa yang dijanjikan oleh Allah sangat besar. Kekal abadi selama-lamanya. Hadiahnya bukan sepeda. Hadiahnya bukan rumah mewah di Pondok Indah. Hadiahnya bukan uang miliaran, tapi hadiahnya yaitu surga. Mala ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat mata manusia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga manusia. Wala khatar ala qalbil bashar, dan enggak bisa dibayangkan bagaimana indahnya, bagaimana cantiknya, bagaimana kekalnya surga. Enggak bisa dibayangkan. Itu akan Allah berikan untuk anak Bapak Ibu. Kalau sampai dia selesai hafal Al-Quran 30 juz. Dan bonusnya untuk kedua orang tuanya. Syaratnya selesai 30 juz. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga. Saya tekankan bahwa di pondok pesantren ini yang kita tekankan adalah di hafalan Al-Quran. Ada santri yang mengatakan, oh, saya kan sudah lulus SMP, Ustadz. Ya sudah, selesai dong. Yang penting kan saya dapat ijazah SMP, selesai. Kalau hafalannya nggak sampai selesai pun nggak apa-apa. Ya kalau mau nggak apa-apa menurut kamu, ya nggak apa-apa. Tapi menurut aturan, salah. Menurut kerugian, kamu rugi. Ya kan? Karena apa? Karena kamu nggak selesai hafalannya. Itu yang sayang. Itu yang sayang. Maka diusahakan. Kalau kerjasamanya baik, maka insya Allah di masa 3 tahun pertama itu kan sudah kita bagi. 20% pendidikan formal, 20% pendidikan kitab, 60% hafalan Al-Quran. Itu yang tingkat SMP. Kemudian 3 tahun berikutnya dibalik. 60% dia belajar kitab, mendalami kitab, mendalami hadis, mendalami tafsir Al-Quran, mendalami bahasa Arab, mendalami fikih, mendalami sirah, ya 60%. Supaya Al-Quran yang dia hafalkan itu, dia tahu makna, asbabun nuzul, dia tahu keterangannya, dia tahu artinya, dia tahu maksudnya, ibadahnya benar, fikihnya bagus, 60%. Yang 20% digunakan untuk mengulang-ulang hafalan lama, supaya tidak lupa.
dan yang 20% lagi untuk belajar formal. Supaya apa? Dia lulus pendidikan formal, lulus pendidikan diniyah, dan dapat syahadah hafiz Quran. Kan luar biasa. Kan untung sekali. 6 tahun, insya Allah kalau dijalani dengan benar, ikhlas, tidak lama. Jangan dibayangkan, waduh, 6 tahun lama sekali. Bagaimana saya pisah dengan anak saya selama 6 tahun? Nah, kalau dibayangkan akan jadi berat. Jadi dianggap aja ringan, dianggap aja cepat. Insya Allah, kalau orang tua memberikan motivasi, ya, dukungan kepada anak-anaknya, insya Allah anak-anaknya pun akan betah dan semangat belajarnya. Mungkin itu keterangan singkat atau motivasi dari saya untuk calon wali santri putra dan putri. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini menjadikan wali santri bertambah paham dan bertambah semangat bahwa ini program tujuan yang mulia, tujuan utama untuk mengirim anak-anak kita menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Insya Allah untuk program selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara.